Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi Paskah 2023. Apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda penuh sukacita di hari istimewa ini. Mengutip Santo Yohanes Paulus II, jangan biarkan dirimu putus asa. Kami adalah orang-orang Paskah dan haleluya adalah lagu kami. Rasa sukacita di dalam diri saya pun bertambah karena di studio Oase Rohani Katolik saat ini sudah hadir Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Beliau Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Sugeng Paskah Romo, selamat Paskah Bapak Kardinal. Selamat Paskah Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Kardinal yang senantiasa bersedia menyapa dan mengajak para pendengar serta pemirsa setia Oase Rohani merenungkan bacaan-bacaan liturgi. Dengan senang hati. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara pada hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Kardinal. Monggo Romo. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, hari ini putra-Mu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon perkenankanlah kami merayakan pintu kehidupan abadi. Perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh syukur, dan semoga karenanya kami diperbaharui oleh Roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 10 ayat 34, dilanjutkan ayat 37 sampai 43. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa, Yesus itulah yang telah berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3, ayat 1-4. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci. Haleluya, haleluya. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid-murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Kardinal, bacaan-bacaan liturgi pada hari ini sungguh menggugah ya. Bacaan dari Kisah Para Rasul
temanya tentang Petrus yang berkhotbah tentang Yesus ya, dan kesaksian Petrus bahwa kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Sedangkan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose merupakan pengajaran tentang arti Paskah dan makna Paskah dan makna kebangkitan itu. Sedangkan dari Injil Yohanes ini berkisah mengenai Yesus yang bangkit. Nah, apa inspirasi iman yang hendak Bapak Kardinal sampaikan kepada kami? Iya. Kombinasi pesan dari ketiga bacaan tadi, kalau dirangkai menarik, sekurang-kurangnya bagi saya. Dan kalau rangkaian itu satu persatu dikupas, lalu dapat menjadi bahan yang rasa-rasanya tidak akan pernah selesai untuk direnungkan, dan kemudian buah dari renungan itu diwujudkan di dalam tindakan-tindakan, sehingga Paskah tidak berhenti pada renungan, tetapi sungguh-sungguh dapat menjadi Paskah kehidupan. Artinya realitas Paskah itu menjadi nyata di dalam kehidupan pribadi, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di tengah-tengah bangsa kita. Kalau dirangkai. Saya tunjukkan sebentar ya. Bolehkah? Silakan Bapak Kardinal. Bagi saya yang pertama-tama menarik, mulai dari Injil Yohanes. Tadi kisahnya kan balapan antara Petrus dan Yohanes itu. Tentu saja Petrus kalah cepat karena Petrus sudah tua. Sementara Yohanes sampai di makam itu lebih dahulu. Tapi yang istimewa adalah ini. Ketika Yohanes sampai di kubur, dia tidak masuk. Baru sesudah Petrus masuk, Yohanes juga ikut masuk. Ini belum pesan yang paling penting bagi saya. Tetapi ada satu hal yang menarik, yaitu bahwa dalam situasi apapun, meskipun Petrus itu pernah berkhianat dan sebagainya, rasa hormat gereja terhadap Petrus itu sangat jelas di dalam kisah tadi. Jadi meskipun Yohanes lebih dulu sampai, dia menunggu Petrus. Karena waktu itu Petrus dianggap sebagai pemimpin para rasul. Jadi rasa hormat bukan demi hormat, tetapi demi kebaikan bersama menjadi sangat jelas di dalam peristiwa itu. Nah, yang paling penting bagi saya adalah kalimat yang berbunyi begini pada bab 20 ayat 8. Murid yang lain yang lebih dahulu sampai dikubur masuk, dan ia melihatnya dan percaya. Kata ini sangat penting. Melihat dan percaya. Bukan tahu dan percaya, tetapi melihat dan percaya. Itu kata yang paling penting bagi saya kali ini di dalam kutipan Injil. Pertanyaannya adalah, apa artinya percaya? Itu kan bisa ditafsirkan macam-macam ya. Percaya tahu rumusan dan sebagainya. Tetapi saya mengambil kutipan dari yang tadi dibaca, surat kepada orang Kolose, bab 3 ayat 1. Percaya itu berarti kesadaran baru bahwa orang yang percaya dia itu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu rumusan iman. Dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sulit ya dijelaskan. Apalagi dibayangkan apa artinya dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu rumusan iman yang kalau dijelaskan dengan kata-kata dari surat yang sama menjadi lebih mudah. Yaitu masih di dalam Kolose bab 3 ayat 1, mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu yang di mana? Ya tentu maksudnya perkara-perkara
surgawi. ya. Masih dikatakan lagi, ditegaskan di dalam surat yang sama, ayat 4, karena Kristus adalah hidup kita. Itu. Jadi percaya masih diberi arti macam-macam. Salah satunya adalah kesadaran bahwa kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu rumusan yang masih samar-samar untuk orang-orang yang berpikir praktis, bangkit bersama Kristus maksudnya apa. Lalu diberi penjelasan, yaitu mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Itu artinya perkara-perkara yang mulia. Karena apa? Karena Kristus adalah hidup kita. Jadi mestinya orang yang percaya itu membiarkan Kristus sungguh-sungguh menentukan hidupnya. Nah, nanti bisa dikembangkan lagi apa itu artinya menentukan hidupnya. Maka kalau dikatakan akhirnya Kristus adalah hidup kita, pertanyaannya yang paling pokok adalah Kristus yang hidup di dalam hidup kita itu saya gambarkan Kristus yang bagaimana? Apakah Kristus yang berdoa di Taman Getsemani? Atau Kristus yang mulia di Gunung Tabor? Atau yang mana? Nah, itulah peranan kisah para rasul. Dalam khotbah Petrus tadi konkret sekali. Rumusan-rumusannya bukan rumusan-rumusan iman yang berbelit-belit. Dikatakan di dalam khotbah Petrus itu, Yesus yang berkeliling sambil berbuat baik. Itulah memikir dan mencari perkara-perkara yang di atas itu. Itu artinya antara lain berkeliling sambil berbuat baik. Ya. Belum selesai. Karena apa? Karena Allah menyertai dia. Ya. Itu bagi saya rangkaian kata yang meskipun dibolak-balik ya tidak urut 1, 2, 3. Ya. Kalau dibolak-balik dibuat suatu rangkaian gagasan menjadi sangat menarik untuk diperdalam dan dikembangkan. Di satu percaya, artinya apa? Kristus hidup di dalam kita. Kristus yang bagaimana? Kristus yang rajin berbuat baik. Betul. Kalau itu ditanyakan kepada saya, Bapak Kardinal, Kristus seperti apa yang menemani? Saya tadi terbersit membayangkan ketika Petrus yang tenggelam, lalu kemudian Yesus mengulurkan tangannya. Nah, saya membayangkan ketika saya berada dalam kesulitan dan tenggelam oleh hal-hal yang menyesakkan, perkara-perkara duniawi yang menyesakkan, perkara-perkara yang di atas itu kemudian mengulurkan tangan membantu saya. Itu juga, itu salah satu yang berbuat baik. Ya. Tapi berbuat baik itu kan luas. Bukan main luasnya. Betul. Itu yang harus dipikirkan. Apa konkretnya berbuat baik, tetapi sebelum itu kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu kalau kita tidak mendalami apa artinya percaya. Ya. Jadi rangkaiannya percaya itu artinya apa, bagaimana bertumbuh di dalam kepercayaan itu kan diandaikan ya. Betul. Percaya itu bisa 5%, bisa 10%, bisa 50%. Itu yang percaya bagaimana, yang ingin, yang mau dikatakan oleh Injil Yohanes tadi. Injil Yohanes mengatakan ia masuk dan percaya, ia melihatnya dan percaya. Menjadi orang percaya itu prosesnya panjang. Ya. Jadi tidak bisa tembak langsung. Yesus berbuat baik ini, nanti dulu. Ya. Apakah percaya itu bisa kita ibaratkan seperti ketika ada seorang anak yang berenang, lalu kemudian, atau tidak usah berenang, kadang-kadang bermain dengan orang tuanya. Kalau seorang anak kecil dilempar, kemudian ditangkap. Nah, dia percaya sekali bahwa orang tuanya akan menangkap dia. Apakah juga bisa dianalogikan seperti itu, Bapak Kardinal? Bisa, sebagai salah satu contoh ya. Tapi mungkin kalau kita ingin memperdalam apa artinya percaya kepada Yesus, sumber yang pertama kan kitab suci ya. Betul. Jadi yang lain-lain tadi kan ilustrasi. Baik.
untuk pengalaman konkret. Ya. Tapi kalau kita ingin melihat proses menjadi percaya, proses menjadi murid itu seperti apa, kita mesti kembali lagi kepada sumber. Ya. Supaya nanti kalau kembali kepada sumber itu kuat, lalu segala macam ilustrasi bisa diberikan. Oh, ya, ya. Nah, ini berarti seperti yang ditulis oleh Yohanes ya, Bapak Kardinal, tentang semua nabi bersaksi bahwa siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan pengampunan dosa. Ini seperti yang sudah tertulis dalam seluruh kitab. Bukan, tadi saya salah baca. Yang ini, melihatnya dan percaya sebab belum mengerti isi kitab suci. Jadi di sini ya, Bapak Kardinal. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan, kalau mau mencoba mencari arti percaya dan berkembang di dalam perkembangan dalam kepercayaan itu, salah satu, bukan satu-satunya, untuk ditelusuri adalah bagaimana murid-murid di dalam Injil, salah satu atau dua atau lain-lain, itu bertumbuh di dalam kepercayaan. Kan semua Injil itu bercerita tentang Yesus, panggilan murid. Pada awal teks kitab suci kan semua isinya panggilan murid-murid ya. Lalu kemudian bagaimana Yesus mendidik murid-murid itu, berhasil apa tidak, lalu bagaimana akhirnya perjalanan hidup murid itu, dan kemudian muaranya ada di mana. Kalau boleh saya ceritakan sedikit, tapi mungkin nanti agak terlalu luas ya. Jadi saya ingin supaya kita, bukan keinginan saya ingin mengajak supaya kalau kita mengatakan aku percaya, itu saya tahu apa artinya itu. Percaya itu tadi saya katakan 10%, 15%, 100% bisa. Nah, tetapi percaya itu prosesnya panjang. Kita alami kan, kita percaya mungkin awal kita hanya tahu doa Salam Maria, Bapa Kami, tidak tahu katekismus dan sebagainya. Nah kalau kita melihat perkembangan murid-murid Yesus di dalam Injil untuk menjadi percaya, itu jatuh bangunnya dahsyat Ibu. Jadi murid-murid itu kan lingkaran pertama ya rasul-rasul itu. Mestinya harapannya kalau lingkaran pertama itu ya paham gitu ya. Nyatanya enggak. Betul. Salah satu yang paling jelas, nanti kalau perlu kita lanjutkan sesudah jeda, itu ketika Yesus mulai buka-bukaan mengenai dirinya itu siapa. Di dalam Injil Markus yang paling gampang bisa kita lihat nubuat sengsara Yesus yang pertama. Itu Markus bab 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh kaum tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Reaksinya Petrus bagaimana? Marah. Nah itulah, nggak ngerti kan? Dan itu bukan yang pertama, bukan untuk terakhir kalinya. Kedua kalinya sama, bab 9 ayat 30 sampai 32. Sama. Yesus menubuatkan sengsaranya. Lalu dikatakan pada ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Nggak ngerti tapi nggak mau tanya. Karena kalau tanya lalu ngerti risikonya berat. Bab 10 ayat 33 sampai 34 sama. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, nubuat sengsara yang ketiga. Sesudah itu apa yang terjadi? Yesus bicara tentang sengsaranya. Ini Yesus yang mereka ikuti sejak awal. Ketika Yesus bicara tentang sengsaranya, Yakobus dan Yohanes minta kekuasaan. Nah, di kiri dan di kanan. Itulah, maka yang kelihatannya sederhana, ia melihatnya dan percaya. Itu tidak sesederhana seperti dikatakan di situ.
prosesnya panjang. Ya. Dan boleh dikatakan, kalau saya sih berani mengatakan itu ya, selama Yesus hidup, Yesus gagal mendidik murid-muridnya supaya mereka percaya. Karena percaya itu berarti mengubah cara berpikir. Bukan pikiran mereka sendiri yang mereka ikuti, tapi mengikuti cara berpikir Yesus. Persis maksudnya, Kristus adalah hidup kita. Gampang dikatakan, tetapi prosesnya itu. Nanti masih Petrus menyangkal, nanti kalau Yesus ditangkap, kita rayakan pada hari Jumat Suci, atau Minggu Palma ya, murid-murid lari, gagal total. Nah, maka pertanyaannya adalah, kok bisa Yohanes melihatnya dan percaya? Nah, itulah misteri kepercayaan. Baik, kita akan jeda dulu sebentar ya, Bapak Kardinal. Nanti kita lanjutkan penjelasan tentang Yohanes yang melihat dan percaya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda jangan kemana-mana. Kami akan jeda sebentar untuk merenungkan apa saja yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Kardinal. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo dan saya Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai saran atau hendak sharing iman maupun ada pertanyaan, silahkan menghubungi kami melalui email orkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan kita. Bapak Kardinal, tadi sebelum jeda kita bicara tentang rasa percaya. Nah, bisakah Bapak Kardinal menjelaskan lagi? Iya. Tadi intinya percaya itu bukan percaya suatu rumusan, tetapi membiarkan Kristus yang bangkit menjadi hidup kita. Prosesnya panjang. Jadi kalau kita bisa belajar dari orang-orang kudus, tokoh-tokoh dalam kitab suci, salah satu yang eksplisit mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, kan Rasul Paulus. Galatia bab 2. Nah, kalau kita melihat riwayat hidup Rasul Paulus, sampai dia proses sampai ke situ, itu dahsyatnya bukan main. Antara lain, dia harus mengalami segala macam kesulitan di dalam hidupnya, ketidakberdayaan. Syukur bahwa di dalam ketidakberdayaan itu dia mempunyai banyak sahabat yang meneguhkan dia di dalam perjuangannya. Tetapi akhirnya yang menentukan di dalam hidup Paulus adalah rahmat, pengalaman akan Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa tadi saya kan bercerita ya, murid-murid itu yang mengatakan dirinya percaya, itu kan akhirnya gagal sampai Yesus wafat. Baru kemudian sesudah Yesus bangkit, mengumpulkan mereka lagi, kembali ke Galilea, lalu dari Galilea diutus. Jadi percaya itu akhirnya bukan usaha kita untuk meraih sesuatu, tetapi akhirnya adalah rahmat karunia Tuhan. Dan saya yakin kalau Yohanes dikatakan di dalam Injil tadi melihat dan percaya, itu justru karena Kristus sudah bangkit dan membuka matanya lewat, kalau kita ambil kisah yang lain ya, lewat seperti yang dialami dua murid Emmaus itu, hatinya dibuka, akhirnya mereka percaya. Bukan tahu, tetapi percaya. Karena seringkali orang mengatakan begini kan, coba dibuktikan. Ya tidak bisa dibuktikan. Kalau dengan segala macam bukti itu artinya saya tahu. Justru yang namanya percaya itu saya tidak tahu, tetapi
dengan mata terpejam melangkah lebih jauh daripada yang saya tahu. Itu namanya percaya, penyerahan diri. Ya. Dan itu bukan sekedar 1-2 tahun prosesnya, sepanjang hidup, dan merupakan rahmat ya, Bapak Kardinal. Itu tadi sebetulnya jelas sekali juga di dalam kisah-kisah yang tadi saya tunjukkan, pemberitahuan mengenai sengsara Yesus. Itu kan tidak pernah murid-murid dibiarkan di dalam kebodohannya itu. Jadi nubuat, tidak ngerti, selalu ada pengajaran baru. Nubuat lagi, nggak ngerti lagi, pengajaran baru lagi. Dan begitu terus. Meskipun gagal, ketika Yesus wafat mereka lari, tetapi, nah ini bukan akhir. Yang akhirnya kan Yesus bangkit dan mengumpulkan mereka kembali menjadi satu kesatuan baru, diutus siap. Untuk menunjukkan itu, bahwa percaya hidup di dalam Kristus, itu bukan usaha manusia. Tidak akan bisa. Tetapi rahmat anugerah Tuhan. Ya, Bapak Kardinal, mengingatkan saya pada kisah para rasul yang bab dituliskan di sini, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Sama seperti tadi, kita diberi rahmat, dan ini juga Allah menyertai Yesus. Nah, bisakah Bapak Kardinal menjelaskan ini? Ya, menarik sekali pertanyaan Ibu. Memberi peluang baru untuk refleksi lebih jauh ya. Allah menyertai dia. Pertanyaannya adalah Allah yang seperti apa? Karena gambaran kita mengenai Allah itu berbeda-beda kan? Jadi kalau gambaran kita benar tentang Allah, lalu gambaran yang benar tentang Allah itu akan sangat menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Saya sering memberikan penjelasan yang sudah saya ulang-ulang terus, karena gampang. Jadi misalnya begini, sebelum saya menjelaskan Allah yang macam apa yang diceritakan di sini. Seorang anak ingin makan permen. Dan dia tahu ibunya mempunyai banyak permen. Tapi dia tahu juga kalau dia minta tidak akan dikasih. Maka dia diam-diam mengambil permen yang disimpan ibunya, yakin bahwa ibunya tidak melihat. Ternyata ibunya melihat. Lalu anak itu dipanggil, "Dek, kamu tadi tahu apa enggak? Ketika kamu mengambil permen tanpa izin ibu, Allah ada di situ." Allah ada di situ. Anak itu dengan lugunya mengatakan, "Tahu ibu, Allah di situ." Terus apa yang dikatakan Tuhan Allah kepadamu? "Oh, Tuhan menyuruh saya mengambil 2. Sederhana sekali. Tetapi di balik cerita konyol ini, ada 2 gambaran tentang Allah yang sangat berbeda. Bagi ibu itu, Allah itu semacam hakim yang selalu mencari mencari kesalahan. Sehingga Allah itu dipakai untuk menakut-nakuti. Allah ada di situ melihat kamu, kamu akan menghukum kamu. Bagi anak itu Allah nggak begitu itu. Sangat baik. Allah itu sangat baik. Oleh karena itu, menurut saya menjadi sangat penting Allah macam apa yang menyertai Yesus. Dan ini dibacakan pada hari Paskah. Maka konteks pembacaan itu juga sangat menentukan. Paskah yang paling penting sebetulnya adalah Paskah malam. Ketika dibacakan bacaan-bacaan yang panjang-panjang itu, dan salah satu bacaan wajib adalah Kitab Keluaran. Jadi Kitab Keluaran kita semua tahu, itu adalah Paskah pertama. Allah, Yahweh itu membawa orang-orang Israel, bukan Israel yang diributkan sepak bola ini, tapi Israel umat Allah perjanjian lama, dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Jadi Allah itu adalah Allah sang pembebas. Tidak selesai sampai di situ. Dibebaskan untuk apa? Maka menjadi sangat penting
rangkaiannya, sesudah pada bulan ketiga dikatakan begitu di dalam kitab Keluaran, mereka sampai ke Gunung Sinai. Ya. Apa yang terjadi di Gunung Sinai? Musa diberi 10 perintah Allah. Betul. Tanpa itu tidak ada artinya pembebasan itu. Ya. Jadi artinya dibebaskan dari perbudakan, Ya. akan dibawa ke tanah terjanji, Ya. tetapi supaya dengan 10 perintah Allah itu, umat yang dibebaskan itu hidup sebagai umat yang taat kepada Allah, setia kepada Allah, dan membangun kehidupan bersama. Ya. Maka diberi undang-undang, diberi hukum. Maksudnya adalah supaya berdasarkan undang-undang, hukum perjanjian itu, mereka membentuk suatu komunitas, suatu persekutuan hidup sesuai dengan perjanjian itu. Nah, 10 perintah Allah itu hanya awal. Nanti di dalam perkembangan kan ketika mereka dibebaskan dari tanah terjanji, mereka hidup di padang gurun. Nah, hidup di padang gurun tidak perlu aturan, banyak. Nanti 10 perintah Allah itu, kalau mereka sudah masuk ke tanah terjanji, mereka menjadi petani. Nah, ketika menjadi petani, 10 perintah Allah tidak cukup. Karena hidup bersamanya sudah semakin kompleks. Yang harus diatur dengan tata kelola yang lebih baik. Maka berkembanglah ke 10 perintah Allah itu menjadi hukum-hukum yang macam-macam. Antara lain nanti ada tahun Sabat, ada tahun rahmat Tuhan, ada tahun Yobel. Nanti ketika mereka keluar dari budaya petani menjadi kerajaan, aturannya sudah beda lagi. Intinya umat Allah itu dibebaskan dari perbudakan Mesir, dibawa ke tanah terjanji, supaya menjadi suatu bahasa kita ya, masyarakat yang sejahtera, yang mengalami shalom. Itu artinya secara jasmani sejahtera, rohani sejahtera, jiwanya juga sejahtera. Cita-citanya ke sana. Nah, yang menarik Ibu, yang menarik ya, satu-satunya di dalam gereja Katolik di dunia ada di Indonesia, di gereja Indonesia ini ada yang namanya Pervasi Tanah Air. Kita semua tahu pervasi itu adalah doa sebelum doa syukur agung yang menjadi inti Ekaristi itu ya. Yang menarik adalah di dalam doa syukur agung, di dalam pervasi yang biasanya didoakan pada hari-hari besar, hari-hari besar nasional, itu disebut itu. Saya bacakan ya, saya menulis itu karena saya anggap sangat penting. Jadi mulai dengan alinea pertama, pembebasan dari Mesir, umat Allah perjanjian lama itu, lalu diteruskan begini. Sepanjang sejarah, Engkau mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Berkat jasa begitu banyak pahlawan, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Kami bersyukur kepadamu atas bahasa yang mempersatukan, dan atas Pancasila, dasar kemerdekaan kami. Jadi sangat relevan. Paskah itu kan pakai lilin Paskah ya, Ibu ya. Dan lilin Paskah itu tahunnya kan selalu berganti. Tahun ini 2023. Maka pertanyaannya adalah, Paskah yang kita rayakan pada tahun 2023 ini, mau kita beri relevansi apa? Nah, saya mengusulkan, tentu yang lain-lain banyak. Kita perhatikan itu. Allah yang menyertai Yesus adalah Allah yang membebaskan umat Allah perjanjian lama dari perbudakan, dibawa ke tanah terjanji dan segala macam masalahnya, supaya membangun suatu masyarakat yang sejahtera, yang mengalami shalom. Nah, mestinya
dengan jembatan doa Pervasi Tanah Air itu, kita juga bisa berusaha atau mengarahkan diri relevansi Paskah tahun 2023 dalam rangka pembebasan dan menuju tanah terjanji Indonesia. Ya. Itu yang namanya perbuatan baik itu apa? Ya. Konkret sekali. Moga-moga tidak berbelit-belit saya. Jadi yang disebut di dalam Pervasi tadi kan 3 peristiwa sejarah Indonesia Ya. yang sangat penting. Betul. Kebangkitan nasional, kebangkitan. Sumpah Pemuda, Proklamasi Ya. Kemerdekaan, dan Pancasila. Betul. Proklamasi dan Pancasila beda. Ya. Karena proklamasi 17 Agustus, Pancasila 18 Agustus. Dan itu saat yang sangat menentukan di dalam sejarah bangsa kita. Ya. Nah, maka pertanyaannya adalah supaya Paskah kita selalu relevan Ya. di dalam rangka apa? Di dalam rangka Masyarakat. mengalami pembebasan dan dibawa dengan hukum cinta kasih Paskah menuju masyarakat yang Ya, sejahtera, shalom. Ya. yang mengalami shalom. Ya. Itu konkretnya kita harus buat apa? Ya. Jadi bisa konkret sekali, Bu. Apakah sesuai dengan masa Prapaskah yang kemarin, Romo? Yang kesejahteraan bersama? Iya. Jadi tahun ini kan Keuskupan Agung Jakarta berpusat ke situ ya. Ya. Jadi tahun lalu martabat manusia. Ya. Nah, kalau martabat manusianya mau dijunjung dan mau dihargai, dengan sendirinya kesejahteraan bersama harus Ya. diperjuangkan. Dan kalau mau memperjuangkan kesejahteraan bersama, logikanya untuk tahun depan Ya. solidaritas mesti dikembangkan. Ya. Kalau solidaritas mau dikembangkan, selalu saja di mana-mana sudah diatur baik-baik, negara maju juga selalu ada orang miskin. Ya. Maka memberi perhatian lebih kepada orang miskin. Ya. Dan yang terakhir nanti adalah keutuhan ciptaan. Tapi tahun ini memang kesejahteraan bersama. Ya. Dan ini sangat menarik untuk, bukan hanya sangat menarik ya, tetapi sebetulnya sangat penting untuk sungguh-sungguh kita sadari. Ya. Karena cita-cita negara Indonesia kan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Dan kalau itu semakin tidak tercapai, Ya. bahaya besar. Betul. Saya memberikan contoh dari cerita Ibu ya, dongeng. Dongeng lah, bukan cerita. Kalau kita pergi ke Borobudur, ke Candi Mendut, bukan Borobudur, Mendut. Mendut ya. Di sana ada satu batu relief yang gambarnya itu aneh. Seekor burung berkepala 2. Kepala yang di atas dan kepala yang di bawah. Itu aneh. Ya. Itu sebetulnya kritik terhadap situasi kesenjangan sosial. Ceritanya begini. Suatu zaman ada burung dengan berkepala 2 itu. Ya. Mereka mencari makan, dan kepala yang di atas, ya tentu yang di atas Yang selalu dapat, dapat iya. makanan yang enak. Sementara yang di bawah, ya sisa-sisa. Ya. Tetapi pada awal mulanya, yang kepala di bawah itu nerimo aja, ya sudahlah. Toh saya juga hidup. Ya. Tapi lama-kelamaan jengkel juga ya dapat sisa-sisa. Nah, suatu ketika dia omong, saudara, kawan, saya ini ya kadang-kadang dikasih bagian yang enak. Dijawab, tidak ada apa-apa, kita kan satu tubuh, yang saya makan juga untuk kamu. Diam. Begitu tanya lagi, jawabannya sama. Lama-lama dia marah. Ya. Akhirnya karena marahnya tidak terkendali lagi, kepala yang di bawah itu makan racun. Matilah burung itu. Itu suatu kritik sosial menurut saya yang sangat dahsyat. Betul. Kalau kesenjangan sosial, bukan kesejahteraan bersama, Ya. yang semakin timpang, bahaya seperti itu ada di depan mata. Ya. Dan itu pernah terjadi di negara kita. Bukan hanya satu kali. Ya. Mengerikan. Betul. Oleh karena itu, perjuangan untuk kesejahteraan bersama menjadi sangat penting. Ya. Apapun itu. Kalau kita ngomong tentang ajaran gereja tentang kesejahteraan bersama itu
judulnya besar-besar sekali. Ya. Tetapi kita tidak mungkin sebagai komunitas akar rumput tidak akan mampu berbicara pada forum yang besar-besar itu. Saya ambilkan contoh ya. Kesejahteraan bersama itu menyangkut keadilan antar generasi. Ya. Tuh, judulnya aja kan menakutkan. Keadilan antar generasi. Ya. Alam ini bukan milik generasi sekarang. Kita warisi dari generasi yang dulu, Dan dan akan kita wariskan. Nanti kalau semuanya sudah habis, generasi yang akan datang dapat apa? Betul. Tapi itu kan isu-isu besar. Betul. Atau faham tentang milik misalnya. Itu kan masalah ajaran sosial, masalah undang-undang yang harus yang menjamin bahwa milik itu selalu harus diingat mempunyai sisi sosial. Itu kan isu-isu besar sekali. Tetapi kalau kita sudah sampai kepada yang konkret yang bisa kita lakukan, ya seperti yang dilakukan oleh teman-teman itu. Jadi misalnya kesejahteraan bersama yang sering mengirim WA kepada saya cerita bagaimana suatu paroki melibatkan diri di dalam keseluruhan masyarakat di situ untuk membangun kesejahteraan bersama. Itu paroki Odilia Citra Raya. Konkretnya ya bedah rumah. Untuk orang saudara-saudara kita yang rumahnya tidak layak dihuni, ya dibedah bersama-sama. Konkret sekali. Dan kalau itu diceritakan, bisa menjadi suara hati dari masyarakat. Sekarang katanya akan ada krisis pangan. Maka mereka membuat gerakan untuk memberdayakan tanah-tanah yang tidak dipakai, kosong. Dan banyak teman-teman yang melakukan itu. Itu konkret sekali. Karena kita tidak bisa mencapai tataran-tataran yang tinggi. Kita berpikir global, berpikir besar. Tetapi ketika kita bertindak secara sangat konkret. Jadi kalau kita misalnya kalau bertanya mengenai diri saya sendiri, bagaimana saya menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia bagi saya. Untuk saya, atau untuk kepentingan bersama. Konkret sekali. Kalau saya punya uang saku, saya pakai untuk apa uang saku itu? Untuk hobi, atau saya terjemahkan menjadi nasi bungkus yang saya sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang kalau malam tidur di gerobak sampah itu. Konkret seperti itu, Ibu. Atau kalau komunitas paroki, atau paroki-paroki mempunyai dana. Dananya untuk apa? Apakah untuk memperbaiki Gua Maria? Itu juga bagus. Tapi dalam situasi sekarang ini prioritas apa bukan? Nah, kecuali kalau Gua Marianya sudah hampir roboh ya. Tapi kalau hanya mempercantik, kan bisa ditunda. Dananya katakanlah untuk lumbung paroki misalnya. Jadi untuk membelikan beras, nanti kalau ada orang datang minta, itu dikasih. Sampai ke situ, Ibu. Nah, susahnya, salah satu yang membuat saya seringkali merasa prihatin, itu adalah media sosial. Karena lewat media sosial, cerita-cerita yang menipu, cerita-cerita yang pamer kemewahan, sekarang itu kan marak ya. Pamer naik mobil apa, pakai pakaian apa, pakai tas apa, makan di mana, semuanya disebarkan. Itu memprihatinkan. Bagi saya loh ya. Moga-moga imam-imam di Keuskupan Agung Jakarta tidak membuat itu. Iya. Tapi yang lebih memprihatinkan lagi, bagi saya, munculnya kata-kata yang dulu tidak ada di kosakata bahasa Indonesia.
Jadi kalau saya ingat dan ingatan saya baik, Ya. kata mafia misalnya, mafia, itu kan aslinya dari Pulau Sisilia di Italia sana, kan itu bukan kosakata bahasa Indonesia. Betul. Sekarang menjadi kosakata di sini. Ya. Kenapa? Karena sekarang dulu tidak ada mafia, sekarang ada mafia. Ya. Dan mafia itu selalu langsung berlawanan dengan kesejahteraan bersama. Ya. Karena semua mafia itu selalu hanya pikir untuk kelompoknya sendiri. Ya. Dalam hal apapun. Ya. Nah, mafia itu kan dihubungkan dengan macam-macam ya. Ada mafia minyak tanah. Betul. Ada mafia daging. Ada mafia peradilan. Ya. Mengerikan sekali. Ya. Padahal negara Indonesia ini cita-citanya adalah negara kesejahteraan. Tapi muncul kata-kata seperti itu. Kata buhir, itu dulu tidak terdengar. Ya. Kata cukong, itu dua artinya baik sekarang. Sejak tahun 70-an sudah jadi jelek sekali artinya. Negatif. Nah, itu langsung berlawanan dengan Paskah sebetulnya. Betul. Langsung berlawanan dengan cita-cita kemerdekaan. Ya. Masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu banyak berdoa dan perlu pikiran, perlu keberanian untuk mengambil keputusan, baik pribadi maupun komunitas paroki, supaya Paskah tahun ini bermakna di dalam rangka ikut terlibat di dalam membangun kesejahteraan bersama. Iya, Bapak Kardinal, kami semua ditantang untuk memaknai Paskah. Tidak melulu hanya memikirkan diri dan kelompok, tetapi harus berani keluar dan melihat ke sekeliling demi tercapainya kesejahteraan bersama. Tidak akan mengubah dunia, Ibu. Iya. Tetapi moga-moga kalau memang bisa menjadi gerakan, itu bisa menjadi suara hati. Ya, ingin sekali masih mendengar lebih lanjut penjelasan dan pemikiran Bapak Kardinal, tapi sayang sekali waktunya sudah hampir habis dan kita sudah berada di penghujung acara. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Dan tadi Bapak Kardinal mengingatkan kita tentang Paskah yang ditujukan atau dikonkretkan untuk kesejahteraan bersama. Beranikah kita mengambil tantangan itu? Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dan menerima berkat Allah dari Bapak Kardinal. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu bahwa Kau perkenankan merayakan Paskah dengan gembira, dengan penuh pengharapan. Bantulah kami agar sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, membiarkan Kristus hidup di dalam diri kami masing-masing, di dalam keluarga-keluarga kami, di dalam paroki-paroki kami. Semoga dengan demikian kami pun seperti Yesus selalu berusaha untuk semakin rajin berbuat baik. Dan secara khusus berbuat baik di dalam konteks yang sedang kami geluti bersama-sama, berbuat baik di dalam rangka membangun kesejahteraan bersama. Jagalah, lindungilah, dan limpahkanlah berkat kepada keluarga-keluarga kami, kepada Keuskupan Agung Jakarta yang kami cintai ini. Semoga dengan demikian nama-Mu semakin dimuliakan dan sesama kami semakin kami layani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, seluruh bangsa kita selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini.
Bapak Ignatius Kardinal Suharyo dan saya Bernadette Esther, kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sekali lagi selamat Hari Raya Paskah. Matur nuwun sanget Bapak Kardinal.